Prediksi saya mengatakan bahwa soal-soal reading comprehension akan banyak dikeluarkan di SKB CPNS nantinya, terkhusus formasi guru bahasa Inggris. Mengapa saya katakan demikian? Karena di sekolah tingkat SMP dan SMA, materi-materi reading comprehension banyak diajarkan atau banyak terdapat materi reading comprehension di SMP dan SMA. Tentu itu berhubungan nantinya dengan calon guru yang akan menjadi guru SMP ataupun SMA. Di sini saya akan memberikan kepada teman-teman ya hal-hal yang berkenaan dengan reading comprehension, demikian juga tips ya. Ini akan membantu teman-teman untuk dapat menjawab soal-soal reading comprehension. Yang pertama yaitu topik ya, purpose, aim atau talk about. Ini merupakan yang paling sering ditanyakan di soal reading comprehension ya. What is the topic of the text above dan seterusnya. Jadi untuk bisa menjawab mengenai topik, tentu kita harus mendapat gambaran umum dari suatu teks. Untuk itu bisa kita lakukan dengan membaca kalimat pertama sampai kedua dari setiap paragraf. Karena biasanya main idea dari setiap paragraf ada di kalimat pertama ataupun kedua. Lalu setelah itu akan mempermudah kita untuk menentukan gambaran umum ataupun general information dari suatu teks bacaan. Selanjutnya yang kedua, main idea. Tentu ini berhubungan dengan paragraf tertentu. Untuk main idea, kita perhatikan saja kalimat pertama atau kedua, lalu kita perhatikan kalimat selanjutnya. Biasanya kalimat selanjutnya itu merupakan pengembangan dari kalimat pokok ya, ataupun main idea. Jadi yang mana dia yang dikembangkan, itulah yang menjadi main idea ya dari suatu paragraf. Selanjutnya specific information. Specific information kita artikan juga informasi tertentu ya. Berarti di sini menanyakan informasi yang spesifik. Kadang dia dikatakan atau diberitahu dia terdapat di paragraf berapa ataupun di baris keberapa. Tetapi terkadang dia tidak diberitahu. Jadi di sini untuk nomor 3 dan nomor 4 ini lebih kurang sama, related information. Jadi untuk ketika soal tersebut tidak memberitahu terdapat di paragraf mana ataupun di baris keberapa, tentu di sini kita perlu membaca dengan cepat teman-teman ya. Jadi membaca dengan cepat untuk menemukan informasi tertentu, specific information, kita perlu mempunyai keahlian scanning ya. Keahlian scanning di sini maksudnya membaca dengan cepat, lalu kita berhenti ketika kita menemukan informasi yang kita inginkan. Lalu yang berikutnya nomor 5, noun refers to ya. Kata benda ataupun pronoun berhubungan ke ya. Biasanya ini untuk mengerjakan soal noun refers to, kita baca kalimat sebelumnya ataupun dua kalimat sebelumnya, bahkan kadang kita harus membaca satu paragraf. Oke. Yang selanjutnya stated ataupun unstated sentence ya atau statement. Di sini biasanya bentuk soalnya seperti ini. Yang manakah dari kalimat-kalimat berikut yang salah ya? Ataupun yang manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini merupakan pernyataan yang benar. Oke. Jadi untuk menjawab soal nomor 5 ya, hal itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah mengetahui gambaran secara umum dari suatu teks bacaan. Kadang di sini kita bisa menentukan seumpamanya dengan cara mengeliminasi setelah membaca dari setiap paragraf tadi, kalimat pertama dan kedua, tentu kita bisa mengetahui beberapa yang pasti salah ya. Jadi di situ kita bisa mengeliminasi. Jika kita masih ada waktu, kita bisa membaca kembali dengan cepat dengan menggunakan teknik skimming. Di sini bisa kita baca kembali semua teksnya, tentu jika kita masih punya waktu teman-teman ya. Lalu selanjutnya implied information ya, makna tersirat ataupun informasi tersirat. Jadi ada beberapa soal ya, ada beberapa soal menanyakan suatu pertanyaan, tetapi jawaban itu tidak ditulis secara jelas di teks tersebut. Jadi di sini kita perlu mendapat pemahaman. Oleh karena itulah dikatakan soal bacaan itu disebut dengan reading comprehension.
pemahaman bacaan. Oke, yang selanjutnya vocabulary ya, atau sinonim atau lawan kata dan lain sebagainya. Tentu di sini teman-teman bisa punya tips khusus sendiri atau trik khusus sendiri bagaimana teman-teman bisa menambah vocabulary teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman perlu membaca satu teks lalu teman-teman lihat kata-kata mana yang sering muncul dan belum teman-teman pahami, lalu dicatat dan dibaca ya, harus dibaca dengan mengeluarkan suara. Demikian teman-teman ya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan reading comprehension. Sekarang di sini kita lihat mengenai tips yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Tadi yang pertama sudah kita singgung, yang kedua juga sudah. Lalu yang keempat, latihan membaca beragam ya, dengan topik bermacam-macam atau beragam. Di sini teman-teman bisa mulai dulu dengan bacaan yang sederhana ya, atau gampang untuk dimengerti. Lalu ditingkatkan lagi dengan membaca teks-teks berita ataupun mengenai kesehatan ataupun mengenai teknologi, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu di sini saya tuliskan read, record and listen. Ya. Ini tipsnya begini teman-teman ya. Ketika suatu saat teman-teman mendapat sebuah teks atau sudah mencari sebuah teks, teman-teman baca ya, teman-teman baca, lalu ketika membaca rekamlah suara teman-teman ya, direkam, oke, lalu didengarkan kembali ya, didengarkan kembali. Ini akan mendapat beberapa manfaat sekaligus ya. Itu bisa membuat kita mengingat kata-kata tersebut atau kalimat tersebut atau jenis bacaan tersebut lebih melekat di pikiran kita, yang mana tadi kata-katanya yang sudah kita catat itu akan semakin melekat di pikiran kita dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya, lakukanlah latihan soal reading comprehension ya, nomor 6. Lakukan soal reading comprehension. Ketika membaca, sekali lagi biasakan teman-teman mengeluarkan suara. Itu akan mempermudah teman-teman sekalian mendapat pemahaman yang lebih cepat dan lebih baik. Lalu di sini yang ketujuh, ya, ikutilah tryout SKB terkhusus formasi guru bahasa Inggris agar teman-teman mendapat gambaran sampai di mana kemampuan teman-teman. Oke? Jadi di sini di channel IDP saya akan membuat tryout SKB guru bahasa Inggris, tentu yang ada reading comprehension-nya ya, yang ada reading comprehension-nya. Satu kali lagi saya sangat menyarankan teman-teman nantinya ikut di tryout SKB guru bahasa Inggris yang ada reading comprehension-nya. Ini akan membantu teman-teman, akan membuat teman-teman terbiasa dengan latihan ataupun mengerjakan soal-soal reading comprehension. Untuk itu saya minta kepada teman-teman tetaplah menonton channel IDP. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Thank you very much for your time and see you on my next video. Goodbye.